Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang teori dasar nahwu dan shorof. Yang akan kita jadikan sebagai panduan adalah buku kami, yaitu buku yang ini. Dan bagi pemirsa yang membuka atau yang membawa buku ini, silahkan dibuka halaman ini, cetakan yang terakhir, halaman 32, yaitu tentang kalimah. Karena episode-episode sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana pembelajaran shorof, baik tasrif istilahi, tasrif lughawi, dalam metode al-bidayah. Sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan tentang nahwu, yang tentunya nahwu itu pasti pada akhirnya akan dimulai dengan kajian tentang kalimah. Ini penting untuk diperhatikan. Ya. Tentang kalimah. Itu. Dalam buku ini saya tegaskan tentang definisi. Kalimah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimah dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat diterjemahkan dengan jumlah dalam bahasa Arab. Jadi terdapat perbedaan istilah antara kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, jadi ada perbedaan istilah. Dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalimat ini diterjemahkan dengan kata. Ya. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia dalam dalam bahasa Arab itu kalimat, dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia ya, perlu diperhatikan, dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai jumlah. Begitu. Ya. Ada masalah apa enggak, Pak Umat? Ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan kata. Perlu diperhatikan, kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan jumlah. Kalimat yang merupakan gabungan dari subjek, predikat, objek, keterangan, misalnya SOPK, dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jumlah. Ya. Jadi ada perbedaan istilah yang harus difahami oleh peserta didik baru tentang kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat, kadang-kadang ada objek, ada keterangan, dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jumlah. Begitu. Ya, saya ulangi lagi. Kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan jumlah. Ya. Lah, jumlah ini yang nanti pada akhirnya adalah ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, itu merupakan gabungan dari kalimat-kalimat. Nah, saya contohkan misalnya ini. Ini adalah jumlah. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya disebut sebagai kalimat. Ya, misalnya kataba Muhammadun, misalnya ar-risalata, misalnya. Ini adalah kalimah ya, kata. Ini adalah kalimah, ini adalah kalimah. Gabungan ini disebut sebagai jumlah. Ya, jumlah. Ini adalah kalimah fi'il dalam hal ini adalah kalimah juga.
Kalimah isim adalah dalam hal ini adalah kalimah juga. Kalimah isim dalam hal ini ya. Ini fi'il, ini isim, ini isim. Gabungannya ini dalam bahasa Indonesianya ini disebut sebagai kata, ini disebut sebagai kata, ini disebut sebagai kata, misalnya. Gabungannya ini disebut sebagai jumlah. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai kalimat, pakai T di sini. Ya, kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi penting untuk ditegaskan bahwa terdapat perbedaan istilah antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tentang kalimat. Kalimah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesianya yang dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat, dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan jumlah. Dalam buku saya ini yang pertama kali dibahas itu adalah tentang kalimat, ya, tentang kalimah, tentang kata. Karena pada akhirnya yang namanya jumlah, yang namanya kalimat itu jumlah fi'liyah atau ismiyah itu pasti merupakan gabungan dari kata-kata yang ada. Ini misalnya, ini adalah jumlah ini. Kataba Muhammadun ar-risalata. Ini adalah jumlah. Jumlah ini terdiri dari kalimah, ya, kata, kalimah, kata, kalimah, kata. Kataba itu adalah kalimah atau kata, dalam hal ini adalah fi'il. Muhammadun itu adalah kalimah atau kata, dalam hal ini adalah isim. Ar-risalata itu adalah kalimah atau kata, dalam hal ini adalah isim. Gabungan ini, ya, gabungan ini disebut sebagai jumlah. Ya. Jadi kalau seandainya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya Muhammad menulis surat misalnya. Ya. Ini adalah dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai kalimat. Ya. Kalimat terdiri dari kata-kata. Kata ditambahkan dengan kata yang lain, ditambahkan dengan kata yang lain, membentuklah sebuah kalimat. Jadi penting untuk ditegaskan ada perbedaan istilah antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalimah diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan jumlah. Kalimat dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari minimal subjek dan predikat dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dengan jumlah. Ini saya contohkan lagi. Kataba Muhammadun ar-risalata. Gabungan ini disebut sebuah jumlah. Kataba itu adalah kalimah atau kata. Muhammadun itu adalah kalimah atau kata. Ar-risalata itu adalah kalimah atau kata. Gabungan ini kita sebut sebagai jumlah. Begitu. Dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya ini kemudian diterjemahkan, kataba Muhammadun ar-risalata, itu terjemahannya adalah Muhammad menulis surat. Dalam bahasa Indonesia, Muhammad itu adalah kalimah, kata, menulis itu adalah kata, surat itu adalah kata. Gitu ya. Gabungan kata-kata yang ada membentuklah sebuah kalimat. Kalimat ini dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jumlah. Itu semacam itu. Jadi penting untuk ditegaskan kepada para peserta didik baru yang baru sama sekali kenal tentang nahwu shorof, terdapat perbedaan istilah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kalimat yang terdiri dari subjek minimal dari subjek predikat, dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jumlah. Ya, sedangkan kalau seandainya kita ngomong kalimah dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Indonesianya itu adalah kata. Itu semacam itu. Ya. Ya. Selanjutnya dalam tataran selanjutnya, kalimah atau kata, perhatikan, kalimah atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Di sini juga disebutkan, sudah, ya. Ada yang disebut sebagai kalimah fi'il,
ada disebut sebagai kalimah fi'il, gitu. Ada yang disebut sebagai kalimah isim, ada yang disebut sebagai kalimah huruf. Ya. Kitab-kitab yang tersusun, yang tebal-tebal itu pasti pada akhirnya merupakan gabungan dari, yang terdiri dari gabungan dari fi'il, isim, huruf. Ini isim, fi'il, huruf. Itu semacam itu. Jadi teks Arab yang panjang-panjang dan seterusnya itu, Quran, hadis, macam-macam, mesti tidak mungkin lepas dari gabungan dari kalimah fi'il, kalimah isim, dan kalimah huruf. Karena demikian, maka kita harus bisa ya menerjemahkan dengan baik apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu huruf. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita menganalisis teks Arab, maka kemampuan kita dalam rangka melakukan identifikasi apakah ini termasuk dalam kategori isim, fi'il, dan huruf, itu sangat-sangat menentukan tingkat akurasi kita misalnya untuk misalnya membaca dan memahami teks Arab itu sendiri. Selanjutnya di sini dalam pengertian kalimah fi'il, masih halaman 32, ditegaskan di sini kalimah fi'il adalah lafadz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, yaitu zaman hal, zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Ya. Jadi di sini saya tegaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimah fi'il adalah lafadz yang memiliki arti, ada artinya di sini. Bukan lafadz yang tidak memiliki arti. Lafadz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Kata kunci, apakah sebuah kalimat itu disebut sebagai kalimat fi'il atau tidak, itu apakah yang kalimat atau kata yang memiliki arti itu bisa bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga atau tidak. Zaman yang tiga itu maksudnya adalah zaman madhi, zaman hal, zaman istiqbal. Jadi standarnya ini sudah. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimah bisa disebut sebagai kalimah fi'il apabila kalimah yang memiliki arti atau kata yang memiliki arti itu bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Maksudnya bersamaan zaman yang tiga itu apa? Kalau seandainya kemudian arti itu disertai dengan salah satu zaman yang tiga, diberi kata-kata telah, atau diberi kata-kata akan, sedang misalnya, atau diberi kata-kata akan misalnya, itu cocok. Begitu saja. Jadi sebuah lafadz yang memiliki arti bisa disebut sebagai kalimah fi'il apabila arti dari kalimah tersebut itu bisa dan memungkinkan disertai dengan salah satu zaman yang tiga. Misalnya kita kataba misalnya. Apa artinya? Menulis. Ini bisa kita nilai. Ini kira-kira isim, fi'il atau huruf. Dari sisi pengertian bisa kita pastikan karena menulis ini memungkinkan disertai zaman yang tiga. Telah menulis, cocok, enak. Akan menulis, enak. Sedang menulis, enak. Berarti kata-kata menulis ini itu bersamaan disertai atau memungkinkan untuk disertai salah satu zaman yang tiga. Ketika kita menemukan sebuah kalimat, lagi-lagi saya tegaskan, kok kita sudah ngerti artinya, dan artinya itu ternyata memungkinkan untuk bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, yang dimaksud dengan zaman tiga itu adalah zaman madhi atau telah, zaman hal atau sedang, zaman istiqbal atau akan. Ketika kemudian arti dari sebuah kalimat itu kok memungkinkan untuk disertai dengan salah satu zaman yang tiga ini, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat fi'il. Ini macam-macam sudah. Qara'a artinya membaca. Oh cocok ternyata membaca itu telah membaca, akan membaca, sedang membaca. Berarti qara'a adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena arti dari lafadz qara'a itu ternyata memungkinkan untuk disertai dengan salah satu zaman yang tiga. Misalnya duduk. Sekarang kita uji apakah duduk itu termasuk kalimah fi'il atau tidak. Diuji saja. Misalnya sekarang telah duduk, akan duduk,
sedang duduk. Oh, berarti kata-kata duduk memungkinkan ditambah dengan telah, memungkinkan ditambah dengan akan, memungkinkan ditambah dengan sedang. Karena demikian kata-kata duduk, karena memungkinkan diberi atau disertai bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga itu, zaman akan, zaman telah, zaman sedang, zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal, maka duduk bisa disebut sebagai kalimat fi'il. Ya, itu semacam itu terus. Makan misalnya. Makan ini kira-kira kalimat fi'il apa bukan? Misalnya, pertanyaan seperti itu. Ya sudah, arti makan itu kalau seandainya disisipi, disertai, ditambah dengan kata-kata keterangan waktu telah, akan, sedang, ketika misalnya cocok, yang berarti yang namanya makan, yang namanya duduk, yang namanya berlari, dan seterusnya, itu disebut sebagai kalimat fi'il. Tapi kalau seandainya kemudian tidak cocok, kalau seandainya diberi kata-kata telah, tidak cocok diberi kata-kata sedang, tidak cocok diberi kata-kata akan, maka sebuah kalimat itu tidak bisa disebut sebagai kalimat fi'il. Itu semacam itu. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimat dan kita ngerti artinya, untuk kemudian bisa menentukan apakah itu adalah kalimat fi'il atau bukan kalimat fi'il, dalam konteks ini adalah pembagian kalimat fi'il, itu tinggal apakah arti dari lafadz itu memungkinkan untuk disertai dengan salah satu zaman yang tiga atau tidak. Kalau seandainya memungkinkan, maka itu disebut sebagai kalimat fi'il. Kalau seandainya tidak memungkinkan, maka itu dianggap bukan merupakan kalimat fi'il. Misalnya buku. Tidak cocok kalau seandainya itu dianggap sebagai kalimat fi'il. Kenapa? Karena buku itu tidak memungkinkan disertai dengan salah satu zaman yang tiga. Tidak ada kata-kata sedang buku, akan buku, dan telah buku. Itu semacam itu. Misalnya air misalnya, itu apakah kalimat fi'il atau bukan fi'il misalnya? Ya langsung saja, kata-kata air itu diberi kata-kata sedang, akan, dan telah. Ketika tidak cocok, maka pasti di situ bukan termasuk dalam kategori fi'il. Itu mesti kalimat yang lain. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menemukan sebuah kalimat dan kita ngerti artinya, maka memungkinkan pada akhirnya kita anggap apakah kalimat itu kita anggap sebagai kalimat fi'il atau tidak, itu memungkinkan. Caranya bagaimana? Disertai atau ditambahi, dibubui dengan salah satu zaman yang tiga. Apakah itu zaman madhi atau akan atau telah? Apakah itu zaman hal atau sedang? Ataukah istiqbal atau akan? Ketika cocok, ketika pantas untuk kemudian ditambah salah satu zaman yang tiga itu, maka kalimat itu disebut sebagai kalimat fi'il. Ketika tidak cocok, maka itu pasti bukan kalimat fi'il. Itu semacam itu. Selanjutnya sekarang pada halaman 33. Di situ dikatakan ciri-ciri kalimat fi'il. Gitu ya. Ciri-ciri kalimat fi'il itu yang pertama bisa dimasuki qad. Gitu ya. Coba itu. Ya, memang ini sengaja kita baca bersama-sama supaya pemirsa di rumah itu mendapatkan banyak kemudahan. Yang pertama, ciri-cirinya bahwa sebuah kalimat itu disebut sebagai kalimat fi'il, yang pertama memungkinkan untuk diberi qad. Ya. Yang kedua, memungkinkan untuk kemudian diberi sin tanfis. Sin tanfis. Ya, ini kurang enak. Yang ketiga adalah diberi saufa taswif. Ya. Ini. Kemudian yang keempat diberi tak ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Yang kelima adalah memungkinkan untuk dimasuki ada dhamir rafa' mutaharrik. Itu. Yang keenam adalah memungkinkan dimasuki oleh nun taukid. Nunut taukid. Ya. Yang ketujuh memungkinkan dimasuki oleh ya muannatsah mukhatabah. Ya ul muannatsati al mukhatabati. Gitu.
Kalau seandainya kebetulan kita tidak ngerti artinya, tidak ngerti arti dari lafadz itu, kalau ngerti artinya langsung bisa kita putuskan apakah ini termasuk dalam kategori fi'il atau yang lain. Begitu. Karena pembahasannya masih fi'il ini. Dengan cara bagaimana kita pastikan ini adalah fi'il? Dengan cara membubui atau menambah keterangan waktu. Telah atau madhi, akan atau istiqbal, hal, sedang misalnya. Kalau seandainya ngerti artinya itu kita bisa pastikan bahwa ini adalah fi'il dengan cara itu. Tapi kalau seandainya kita tidak ngerti artinya, maka kita bisa tahu bahwa itu adalah merupakan kalimat fi'il dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Kalau seandainya sebuah kalimat kok kemudian dimasuki qad, itu pasti fi'il. Kalau seandainya kok kemudian kalimat itu ada sin tanfisnya, sayaqulus sufaha'u misalnya. Kata-katanya sayaqulu, ini adalah sin tanfis namanya. Apakah kita ngerti artinya yaqulu atau tidak? Karena dimasuki sin, ini namanya sin tanfis, sayaqulu, sinnya itu disebut sebagai sin tanfis, maka ini pasti dalam kategori fi'il. Atau ada saufanya, kalla saufa ta'alamun, ta'alamun misalnya. Apakah kita ngerti arti ta'lamun atau tidak? Karena di sini ada saufanya. Saufa itu adalah ciri khas dari sebuah tanda-tanda dari kalimat fi'il. Jadi kalau ada saufanya itu pasti fi'il, tidak yang lain. Kok ada ta'nis sakinahnya? Tak itu artinya ta'nis itu menunjukkan mu'annas, sakinah itu adalah mati. Misalnya seperti ini, katabat. Nah, ini namanya ta'nis sakinah. Katabat, tak yang disukun yang ada pada fi'il madhi ini namanya ta'nis sakinah. Ketika sebuah kalimat kok ada ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan perempuan yang disukun, ini nempelnya pada fi'il madhi, ya, begitu. Ini pasti kalimat fi'il. Tidak mungkin ini selain fi'il. Gitu. Ya, ada dhamir rafa' mutaharrik. Kata ganti yang berkedudukan rafa' dan berharokat. Misalnya katanya adalah katabtu. Katabtu. Ah ini. Katabtu. Ya. Jadi daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Nah itu sudah dhamir rafa' mutaharrik. Darabata, ta itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Darabatuma, tuma itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Darabatum, tum dan seterusnya itu adalah dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik itu tidak memungkinkan kecuali dia masuk pada kalimat fi'il. Jadi dhamir rafa' mutaharrik itu adalah merupakan salah satu tanda bahwa sebuah kalimat yang dimasukinya itu adalah merupakan kalimat fi'il. Ya, ada nun taukid. Apakah itu tsaqilah atau khafifah? Tsaqilah itu artinya berat, ditandai dengan tasydid. Kalau khafifah itu adalah sukun, ditandai ringan, artinya ditandai dengan sukun. Ya. Apakah nun taukidnya itu adalah nun taukid tsaqilah atau khafifah? Itu adalah merupakan ciri dan tanda bahwa sebuah kalimat itu adalah kalimat fi'il. Misalnya yadribanna, yaktubanna, misalnya ini. Yadribanna misalnya. Ini ada tasdidnya di sini. Ini tasdid. Yadribanna. Adanya tasdid di sini menunjukkan bahwa yadribu itu adalah kalimat fi'il. Yadriban misalnya, ya, itu adalah nun taukid juga tapi khafifah karena disukun. Yadribanna itu tsaqilah, yadriban itu adalah khafifah. Itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah merupakan kalimat fi'il. Itu semacam itu. Ya muannatsah mukhatabah misalnya. Taf'alina. Nah ini taf'alina, ada ya menunjukkan perempuan ini. Ya. Anti taf'alina, tarhamina misalnya. Tarhamina. Ya yang ada di sini inilah ya muannatsah mukhatabah. Ya. Itu semacam itu. Anti, kamu, perempuan satu, tunggal. Tarhamina, bersifat kasih sayang. Itu semacam itu. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa sebuah kalimat itu adalah kalimat fi'il bisa dengan dua cara. Yang pertama dari sisi artinya. Kalau seandainya kita sudah ngerti artinya, maka dipastikan kita tahu bahwa itu adalah kalimat fi'il. Caranya bagaimana? Dengan cara menambah salah satu zaman yang tiga. Apakah zaman madhi, apakah zaman hal, atau zaman istiqbal. Begitu. Telah, akan, atau sedang. Pokoknya diberi tambahan itu. Kok kemudian cocok. Itu berarti meskipun kita nggak ngerti ciri-cirinya, itu dipastikan bahwa itu adalah merupakan fi'il.
itu merupakan fiil. Ketika misalnya kita nggak ngerti artinya, maka kita tahu bahwa kalimah itu adalah kalimah fiil dengan cara kita tahu ciri-ciri atau tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kalimah fiil itu, tanda-tanda yang bisa masuk pada kalimah fiil itu ada 7 ini. Ada qad, ada sin tanfis namanya, ada saufa taswif, ada tak ta'nis sakinah, ada dhamir rafa' mutaharrik, ada nun taukid, ada nun niswa. Ketika sebuah kalimat kok kemudian dimasuki salah satu dari ini, maka dipastikan kalimah itu adalah merupakan kalimah fiil, bukan yang lain. Ya, di sini saya tulis juga bahwa yang namanya qad itu bisa masuk pada 2 fiil di sini, ya. Bisa masuk pada fiil madhi, bisa masuk pada fiil mudhari. Misalnya, kalau qad masuk pada fiil mudhari, itu fungsinya adalah taukid. Ya. Ada fungsi taukid. Ya, sungguh gitu artinya. Qad kataba misalnya. Yang pertama fungsinya taukid, qad kataba misalnya. Qad kataba, sungguh telah menulis. Kenapa kok qad diterjemahkan sungguh, kok diterjemahkan taukid? Karena ini masuk pada fiil madhi. Itu semacam itu. Di samping memiliki fungsi taukid, qad itu juga memiliki fungsi takrib. Di sini ditulis. Ya, takrib. Menunjukkan waktu dekat. Misalnya ini, qad qamat as-salatu misalnya. Qad qamat, sungguh akan, begitu ya. Akan, atau namanya sungguh telah dekat waktu sholat. Ya, pelaksanaan sholat telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Qad masuk pada fiil madhi. Padahal sholat pada saat itu masih belum dilakukan, itu menunjukkan bahwa qad di sini bukan menunjukkan bukan menunjukkan taukid, akan tetapi menunjukkan takrib. Takrib itu adalah pelaksanaannya telah dekat, ya. Kemudian kalau seandainya qad itu masuk pada fiil mudhari, itu menunjukkan taklil. Itu jarang atau kadang-kadang kalau dalam bahasa kita, terkadang menunjukkan taklil. Jadi begitu, ya. Jadi qad itu fungsinya seperti itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan secara umum, kita memang perlu untuk mengetahui ketika menganalisis teks, ini adalah kalimat fiil, ini adalah kalimat isim, ini adalah kalimat huruf. Dalam tataran selanjutnya bagaimana? Seperti itu. Bagaimana kita bisa pastikan bahwa ini adalah kalimat fiil? Yang pertama adalah ngerti artinya. Kalau sudah ngerti artinya, memungkinkan pada akhirnya kita bisa memutuskan bahwa ini adalah kalimat fiil. Caranya bagaimana setelah tahu artinya? Silahkan diberi tambahan keterangan waktu, apakah itu telah, apakah itu akan, apakah sedang. Ketika memungkinkan untuk diberi tambahan telah, sedang, dan akan, maka itu dipastikan adalah kalimat fiil. Telah duduk, sedang duduk, akan duduk. Kata-kata telah duduk itu rasional, masuk akal. Lain misalnya sedang rumah, telah rumah, akan rumah, itu tidak masuk akal. Kata-kata rumah pasti bukan kalimat fiil. Kata-kata duduk karena memungkinkan diberi kata-kata sedang, diberi kata-kata telah, diberi kata-kata akan, maka duduk itu disebut sebagai duduk atau jalasa, itu pasti disebut sebagai kalimat fiil. Itu kalau seandainya kita ngerti artinya. Masalahnya adalah kalau seandainya kebetulan kita nggak ngerti artinya. Nah, ketika misalnya kita tidak ngerti artinya, yang jelas yang namanya menentukan kalimat yang sedang kita analisis di dalam sebuah teks, apakah ini termasuk dalam kategori fiil, isim atau huruf, itu merupakan sebuah keniscayaan yang kemudian tidak bisa kita hindari. Begitu. Caranya bagaimana kalau seandainya kita nggak ngerti artinya? Dilihat ciri-cirinya yang kalau seandainya memungkinkan itu ada. Apa ciri-cirinya bahwa itu adalah dipastikan adalah kalimat fiil? Ada qad di situ. Setiap kalimat yang kemudian dimasuki qad pasti fiil. Ngerti artinya atau tidak ngerti artinya pasti fiil. Ya. Ketika misalnya ada sin, ya, misalnya sayaqulu, misalnya sayaqulu. Yaqulu itu pasti kalimat fiil. Kenapa? Karena ada sinnya. Ya, sin itu yang masuk pada fiil mudhari itu adalah disebut sebagai sin tanfis. Ada saufa di situ. Ya, ketika ada saufa itu pasti disebut sebagai kalimat fiil. Ya, ketika ada tak ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan perempuan yang disukun, ya, seperti kata bat ini, apakah kita ngerti artinya atau tidak? Ketika sebuah kalimat fiil kok ada tak ta'nis sakinahnya, itu adalah merupakan kalimat fiil. Dhamir rafa' mutaharrik juga merupakan salah satu tanda bahwa itu adalah kalimat fiil, ya, begitu. Dhamir itu artinya kata ganti, rafa' itu artinya berkedudukan rafa', mutaharrik itu adalah berharokat.
Contohnya seperti apa ini? Katabatu, katabana, katabata. Ta yang ada dalam lafadz katabata, katabatu dan seterusnya itu, tu dan seterusnya itu adalah termasuk dalam kategori dhamir rafa' mutaharrik. Ketika kemudian ada sebuah kalimat dimasuki dhamir rafa' mutaharrik, maka kalimat itu dipastikan adalah kalimat fi'il. Pun juga demikian dengan nun taukid, apakah itu yang tsaqilah atau yang khafifah. Di sini ada ya. Itu juga menunjukkan bahwa sebuah kalimat yang sedang kita hadapi, ketika ada nun taukidnya, apakah itu tsaqilah atau khafifah, apakah itu ditasydid atau disukun, itu disebut sebagai kalimat fi'il yang dimasukinya itu. Yang terakhir itu adalah ya mu'annatsah mukhatabah. Ya itu artinya ya mu'annatsah itu adalah perempuan, mukhatabah itu yang diajak bicara. Ya, anti bukan anta, anti tarhamina, anti taf'alina, anti tarkabina. Ya yang ada pada lafaz tarhamina, taf'alina, tarhamina dan seterusnya itu, ya ini disebut sebagai ya mu'annatsah mukhatabah. Ketika ada ya mu'annatsah mukhatabahnya, maka dipastikan yang namanya kalimat fi'il itu, kalimah itu adalah kalimat fi'il. Jadi dalam kesempatan ini penting untuk saya tegaskan bahwa sebuah kalimah itu pada akhirnya harus kita mampu tentukan. Kita mampu mengidentifikasi apakah ini kalimah fi'il, isim atau huruf. Ini fi'il, isim atau huruf. Begitu. Untuk fi'il sebagaimana yang kita bahas sekarang ini adalah kalau seandainya kita ngerti artinya, memungkinkan langsung kita eksekusi, langsung kita pastikan bahwa ini adalah kalimat fi'il. Gitu. Caranya bagaimana? Diberi tanda, diberi keterangan waktu atau keterangan tempat itu. Keterangan tempat atau keterangan waktu itu. Oh, keterangan waktu, ya. Telah, sedang atau akan tadi. Zaman madhi, zaman hal atau zaman istiqbal. Ya. Mungkin itu mungkin kesimpulannya ya. Jadi penting untuk yang akan datang kita lanjutkan. Yang paling penting saran saya adalah jangan lupa hal-hal yang sederhana ini tidak boleh tidak harus kita hafalkan, gitu ya. Kita hafalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu